Kalian tahu nggak kenapa Belanda nggak menyetujui perjanjian kesepakatan Linggarjati? Kenapa ya? Yuk kita simak penjelasannya. Kenalkan, saya murid kesayangannya Pak Agung, Fausta Anardia, absen 13, kelas 12-2. Untuk menjawab pertanyaan yang ada di sebelah, mengapa sih Belanda tidak puas dengan keputusan perjanjian Linggarjati? Mari kita bahas sekarang. Ya karena mereka harus melepaskan wilayah strategis yang diakui secara de facto, yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang mana ketiga pulau itu kaya akan sumber daya alam seperti karet, minyak, kopi, dan bisa menjadi pusat ekonomi juga infrastruktur industri. Tujuan ini memastikan keuntungan ekonomi yang sangat diperlukan untuk pemulihan Belanda pasca Perang Dunia Kedua saat itu. Maka dari situ meletuslah agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Dunia internasional pun gempar. Akhirnya di bawah tekanan PBB dibentuklah Komisi 3 negara, yaitu Australia, Amerika Serikat, dan Belgia sebagai mediator antara Indonesia dan Belanda. Akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk bernegosiasi lagi di atas kapal perang USS Renville milik Amerika Serikat yang berlabuh di Jakarta, tepatnya di Pelabuhan Tanjung Priok. Lalu diberi nama Perjanjian Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Desember 1947. Adapun tokoh-tokoh dalam peristiwa perjanjian Renville ini adalah delegasi dari Indonesia yang diketahui oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan wakilnya Mr. Ali Sastro Amijoyo, juga Kiai Haji Agus Salim, kemudian anggotanya Dr. Lemina, Mr. Latuhari, dan Kolonel TB Simangtupang. Sedangkan delegasi dari Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjoyo Atmojo selaku Direktur Jenderal Umum Urusan Negosiasi Kerjaan Belanda dengan Republik Indonesia. Beberapa bagian poin perjanjian Renville tersebut diantaranya adalah: yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi atau juga disebut garis Van Mock yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Dan yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang keempat, persiapan RIS. Disebutkan pula bahwa Indonesia akan dibentuk negara federal bernama Republik Indonesia Serikat yang bakal bekerja sama dengan dalam Uni Indonesia Belanda. Lalu bagaimana dampak dari perjanjian Renville? Tentu saja agresi militer Belanda I dan perjanjian Renville membawa dampak besar bagi Indonesia karena merugikan Indonesia secara ekonomi akibat wilayah strategis yang dikuasai oleh Belanda dan blokade ekonomi, bahkan ibu kota negara juga harus berpindah dari Jakarta karena tidak lagi menjadi wilayah kekuasaan Indonesia. Hal ini memunculkan rasa kecewa dan membuat munculnya berlawanan di berbagai daerah. Selain itu, penaikan TNI dari Jawa Barat melahirkan peristiwa Long March, Siliwangi, dan memicu sebuah masalah baru, yaitu lahirnya sebuah peristiwa pemberontakan paling bersejarah di Indonesia yang dinamakan pemberontakan DI atau TII. Puncaknya, Belanda kembali mengkhianati kesepakatan perjanjian Renville. Selanjutnya, agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II ini sering dikenal Operasi Gagak. Operasi Gagak ini adalah serangan militer besar-besaran yang dilancarkan oleh Belanda terhadap Republik Indonesia, yaitu pada 19 Desember 1948. Peristiwa ini menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang penyebab utama yaitu pelanggaran perjanjian Renville. Belanda menuduh pihak Indonesia melanggar garis demarkasi Van Mock
dan melakukan penyusupan, sementara Indonesia menuduh Belanda mendirikan negara-negara boneka federal di wilayah yang dikuasai pasca agresi militer pertama. Kedua, keinginan menghancurkan RI. Tujuan utama Belanda adalah menangkap para pemimpin republik dan menguasai Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia, dengan harapan status Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan akan hancur. Yang ketiga, kondisi ekonomi dan politik Belanda. Belanda ingin segera menguasai kembali sumber daya alam di Indonesia untuk memulihkan perekonomian mereka yang hancur pasca Perang Dunia Kedua. Lalu, kronologi singkatnya, agresi militer Belanda II dimulai pada dini hari 19 Desember 1948 dengan serangan mendadak pengeboman lapangan udara Maguwo, kini menjadi Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta. Kedua, serangan darat dan udara dengan cepat menguasai Yogyakarta yang saat itu menjadi pusat pemerintahan. Penangkapan tokoh pemimpin. Pada hari yang sama, Belanda berhasil menangkap dan mengasingkan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan beberapa tokoh penting lainnya. Dampak utama dari agresi militer kedua yaitu jatuhnya ibu kota dan pengasingan pemimpin. Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, dan para pemimpin Republik Indonesia disingkirkan ke Pulau Jawa. Yang kedua, pembentukan PDRI. Sebelum ditangkap, Presiden Soekarno sempat mengirimkan mandat melalui telegram kepada Syafruddin di Sumatera untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau yang disebut PDRI. Letaknya di Bukit Tinggi. Langkah ini sangat krusial karena membuktikan bahwa Republik Indonesia masih eksis dan memiliki pemerintahan yang sah meskipun ibu kotanya diduduki. Yang ketiga, perlawanan gerilya. Panglima Besar Jenderal Sudirman memimpin pasukannya untuk melanjutkan perang gerilya dari luar kota, menghindari pertempuran terbuka dengan kekuatan militer Belanda kedua yang lebih besar. Keempat, kecaman internasional. Tindakan Belanda yang terang-terangan melanggar perjanjian mendapat kecaman keras dari dunia internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut PBB dan Amerika Serikat. Tekanan internasional ini memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan. Peristiwa ini pada akhirnya menjadi pendorong bagi Indonesia untuk mendapatkan simpati dan dukungan yang lebih besar dari dunia internasional, yang kemudian berujung pada konferensi meja bundar. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat, semoga nilai saya bagus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.